Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izinnya lah kita akhirnya bisa ketemu, walaupun dalam kondisi yang berbeda, tidak langsung tatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, anak-anak semua di rumah masing-masing, bapak juga di rumah bapak sendiri, tetap memberikan manfaat untuk terus memastikan kita adalah orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi. Maka kita wajar mengucapkan puji syukur kehadiratnya. Mudah-mudahan Allah akan tambah terus itu nikmat untuk kita, untuk keluarga kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua, tentu hari ini semuanya ada di rumah bersama keluarga. Bapak ucapkan selamat terus menikmati kebersamaan dan dengan keluarga tercinta. Bapak akan menyampaikan materi tentang pengantar pengobatan cara Nabi Muhammad SAW atau pengobatan dalam Islam. Mungkin ada di antara kita yang masih sama sekali buta tentang pengobatan cara Nabi, yang sesungguhnya Islam ketika mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim, di sana Allah sudah menyebutkan bahwa Al-Quran itu disebut juga dengan asyifa, yakni sebagai obat. Subhanallah, ternyata bukan saja ayat-ayat yang bisa menjadi obat, tetapi Allah juga menurunkan ciptaan-ciptaannya. Allah juga menurunkan atau menciptakan berbagai jenis obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan, yang itu semuanya bisa menjadi alternatif kita sebagai orang muslim untuk mencintai pengobatan-pengobatan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Anda semua, tema ini mengajak kepada anak-anak semua untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi obat-obatan dan berobat secara Islam. Selama ini kita sering ke dokter, oleh dokter diberikan obat-obat yang itu dipastikan mengandung zat-zat kimia. Bukan berarti kita tidak perlu ke dokter. Perlu. Ketika kita sudah tidak ada alternatif lain untuk pengobatan-pengobatan yang kita rasakan karena penyakit yang ada, maka dokter bisa menjadi salah satu solusi. Tapi di sini kita harus memulai hidup bagaimana kita secara Islami. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ada madu, ada habatus sauda, ada buah tin. Nanti dalam sesi berikutnya kalian akan Bapak tunjukkan video yang memberikan gambaran bahwa Islam itu kaya dengan berbagai alternatif pengobatan. Jadi Bapak hanya mengantar. Bapak hanya ingin memastikan bahwa kita sebagai umat muslim harus bangga bahwa Islam telah memberikan solusi bagaimana untuk menjadikan pribadi yang sehat lahir dan batin. Lahirnya kita mengkonsumsi obat-obatan herbal, madu, habatus sauda, ada buah tin, kemudian ada proses untuk membersihkan darah kita dengan bekam. Mungkin ada di antara anak-anak yang pernah melihat bagaimana bekam. Nanti silakan dieksplor, kalian mencari di YouTube, kalian download, kemudian kalian pelajari, kalian baca, biar
terbuka cakrawala kita tentang pengobatan, bahwa Islam itu kaya dengan pengobatan-pengobatan cara-cara Islami. Kemudian ada ruqyah. Ingat, ruqyah ini ada yang syar'i, ada yang tidak. Ruqyah syar'iyah dilihat bagaimana cara melakukan terapi ketika orang melakukan ruqyah itu. Apakah dia akan melakukan secara baik sesuai dengan rukun dan ketentuannya? Ada orang melakukan ruqyah ternyata dia menggunakan bantuan jin. Orang sembuh ketika orang kesurupan. Tapi ternyata dia dibantu oleh jin. Ayat-ayat ini baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi caranya tidak syar'i. Dia sentuh seorang perempuan tanpa menggunakan alas tangan. Dia selalu melakukan itikaf untuk melakukan tirakat untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan itu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Tapi yang kita inginkan adalah ruqyah yang syar'iyah. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang soleh, orang terapis yang demikian itu biasanya terjaga ibadahnya, terjaga akhlaknya, sehingga dia memiliki kelebihan dari lisan dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, punya dampak yang luar biasa terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jin yang ada dalam tubuh seseorang pun menjerit mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci yang dibacakan oleh orang-orang yang melakukan terapi cara syariah itu. Dia tidak melakukan sentuhan dengan lawan jenis. Ini juga penting Ananda perhatikan. Jangan sampai kita datang ke seorang dukun. Ini hati-hati permainan dukun. Perdukunan bukan ajaran dalam Islam. Perdukunan bukan ajaran dalam Islam. Anda semua, ini hanya sebagai pengantar. Terus terang Bapak bukan orang sebagai yang ahli tentang pengobatan secara ala Nabi, tetapi ingin mencoba membiasakan kita mengkonsumsi madu, kita mengkonsumsi habatus sauda, kita membiasakan bekam, totok punggung. Ini untuk membiasakan bahwa kita punya budaya untuk menjaga kesehatan kita. Kalau di luar sana ada orang-orang yang terbiasa dengan makan makanan yang vegetarian. Dia tidak akan memakan yang bernyawa. Alhamdulillah bisa menyehatkan. Artinya dari sayur-sayuran, buah-buahan. Masalah manfaatnya luar biasa untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menyadarkan kita untuk menjadi pribadi yang terus mencintai dinul Islam, termasuk cara pengobatan-pengobatan yang kita lakukan, sehingga kita budayakan, kita kembangkan usaha-usaha bagaimana untuk menciptakan pengobatan-pengobatan atau obat-obat herbal. Ini sudah tumbuh berkembang, harus kita dorong. Salah satunya kita menggunakan obat-obat herbal yang diciptakan oleh orang-orang yang peduli terhadap al-Islam. Insya Allah kita mempunyai kontribusi untuk itu. Jadi nanti kalian akan Bapak tunjukkan video setelah ini. Tapi sebelumnya Bapak tutup dulu. Nanti akan dilanjutkan, ada video yang Bapak tunjukkan kepada kalian. Silakan untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya Islam dengan segala macam solusi kehidupan yang dijelaskan di Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk jika kita sedang sakit. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia turunkan untuk penyakit itu obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam ada yang disebut dengan Tibun Nabawi atau Islamic Medicine, yaitu suatu pengobatan yang berdasarkan kepada Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, dikembangkan lagi oleh para dokter dan ulama muslim. Walaupun ada sedikit variasi dan inovasi yang tidak mutlak pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah karena tuntutan zaman. Berikut ini, Salihah punya informasi tentang obat herbal apa sih yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang pertama ada madu. Rasul mengajarkan konsumsi madu untuk mengobati diare. Sabda Nabi SAW, "Demi Allah yang aku dalam genggamannya, minumlah madu.
Malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang makan madu, 1000 obat masuk ke perutnya dan 1.000.000 penyakit keluar darinya. Rasulullah sendiri mengamalkan minuman madu dengan cara dicampurkan madu dengan segelas air dan diminum setiap pagi ketika perut kosong. Lalu bisa juga dengan konsumsi habatus sauda. Diketahui bahwa Rasul pernah bersabda, jadi seperti biji hab al-sauda karena biji ini obat semua penyakit kecuali mati. Allah Ta'ala menunjukkan bahwa habatus sauda itu menghilangkan angin dalam usus dan juga dapat menghilangkan penyakit flu. Tepung talbinah. Tepung ini juga menjadi salah satu obat pada zaman Rasulullah. Tepung yang kembali populer ini berwarna merah keunguan dan sering dibuat bubur. Tepung talbinah dapat mengobati penyakit liver dan terkenal untuk mengobati penyakit lambung. Kemudian biji halba. Nabi SAW pernah bersabda, jika umatku tahu apa yang ada pada hulbah, mereka pasti membeli dan membayarnya dengan emas. Khasiat dari biji hulbah ini diantaranya dapat membantu mengurangi gula, menurunkan kolesterol, mengurangi batuk kronis, pembengkakan gusi, dan sebagai makanan pembuka. Buah tin juga sangat bermanfaat bagi umat manusia seperti yang dijelaskan dalam surah At-Tin, di mana Allah telah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Khasiat buah tin termasuk menghilangkan racun, mengurangi batuk yang berkepanjangan, membersihkan hati, dan mengurangi lendir di usus. Siapa di antara sahabat salihah yang suka minum jahe kalau lagi gak enak badan? Jahe adalah salah satu rempah yang terkenal dengan segala macam manfaat untuk bumbu masak maupun obat. Sahabat salihah tahu nggak kalau ternyata jahe adalah minuman ahli surga yang disebutkan di Al-Quran? وَيُسْقَنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Jadi jahe disebut dengan zanjabil. Dan betul itu merupakan makanan ahli surga. Tetapi kita tidak usah berpikir bagaimana gambaran zanjabil. Karena di dunia ada orang yang tidak suka dengan jahe ya. Masa itu menjadi andalan makanan ahli surga? Lalu bagaimana orang yang tidak suka di dunia dengan jahe nanti dikasih jahe di surga? Tentu saja beda bentuk karakter rasanya antara di dunia dengan di akhirat di surga nanti. Selain obat herbal, Islam juga menganjurkan kita untuk melakukan pengobatan yang bersifat tindakan atau terapan, seperti pijat refleksi dan bekam. Nah, bekam belakangan ini adalah salah satu pengobatan yang terkenal ya sahabat salihah. Bahwa bekam kalau dalam bahasa Arab yaitu ihrajud damil fasid min syawatil jild ba'da masiha. Mengeluarkan darah kotor ya, yang rusak dari permukaan kulit yang tipis setelah mengekopnya. Ya, itu sekali lagi definisi yang dibuat oleh para ulama kita terdahulu, belum melakukan dengan pendekatan penelitian. Tetapi untuk zaman sekarang, bekam atau cupping terapi atau hijama, yaitu sebuah metode pengobatan untuk mengeluarkan substansi patologis atau causative pathological substances, ya, unsur-unsur partikel-partikel sampah yang tidak baik dari dalam tubuh dengan cara cupping dan insisi atau scarifaksi tipis sekali pada kulit tersebut. Pada satu aspek yang menyebabkan penyakit, maka yang pertama bersifat preventif, yang kedua bersifat kuratif. Bagi orang yang sehat, dibekam tentu saja akan baik sekali. Karena apa? Menjadikan tubuh menjadi at-tawazun, homeostatis, berimbang. Ya. Sehingga homeostatis pasca bekam itu lebih baik daripada homeostatis alami sebelum dibekam. Karena apa? Substansi-substansi patologis yang bisa menimbulkan penyakit tadi dikeluarkan dari tubuh. Entah apa, dibekam tentu saja akan baik sekali. Karena apa? Menjadikan tubuh menjadi at-tawazun, homeostatis, berimbang. Ya. Sehingga homeostatis pasca bekam itu lebih baik daripada homeostatis alami sebelum dibekam. Karena apa?
substansi-substansi patologis yang bisa menimbulkan penyakit tadi dikeluarkan dari tubuh, entah apapun bentuknya. Sehingga pasca bekam orang jadi enak, jadi nyaman, jadi ringan, jadi bahkan mudah ngantuk. Maka bagi orang-orang yang macam insomnia, yang kesulitan tidur, sulit tidur, di bekam itu mudah sekali, mudah sekali. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengobatan bekam adalah sterilisasi. Bekam kalau dilakukan sembarangan, contohnya menggunakan alat yang tidak steril, akan menyebabkan infeksi atau penularan penyakit dan virus dari satu orang ke orang lain. Berarti harus selektif ya sahabat Salihah dalam hal memilih tempat bekam.